Siapapun kita pernah terluka, siapapun kita pernah tersakiti. Dalam hidup kita akan menemui rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, dan bahkan luka yang mungkin masih menganga hingga hari ini. Tetapi memang demikianlah sebuah kehidupan ini. Lalu kitalah yang memutuskan memilih bangkit, move on, ataupun tidak. Pilihan kita yang mengatakan bahwa aku pasti bisa melewati ini, atau pada pilihan tidak mau dan terus-terusan menganggap diri sebagai korban. Ketika terluka, kita cenderung menyimpan luka itu, memendamnya dalam waktu yang lama. Sebagian lagi memilih mengungkapkan. Saat luka, ia langsung menangis atau langsung mengungkapkan rasa marah yang ia rasakan. Mengekspresikan marah dengan cara yang tepat tentu membantu proses untuk bangkit lagi. Menghadapi luka berbeda-beda pada tiap karakter manusia. Tapi setidaknya ada dua hal yang perlu diingat ketika kita terluka. Menangis sedih adalah wajar, namun menjadi berat saat sedih kita justru mendengarkan lagu-lagu patah hati. Lagu patah hati justru mampu menggarami luka semakin perih. Mulai dari kasih tak sampai, berarti berharap, lumpuhkanlah ingatanku. Lagu-lagu serupa inilah yang semakin menurunkan level emosi kita, bahkan sampai di level yang paling bawah. Pada level emosi terbawah, kita sangat mudah terpengaruhi, sangat mudah tersugesti. Jadi saat terluka, hindarilah mendengarkan lagu-lagu yang semakin membuat kita terluka, semakin membuat kita melo. Tidak sedikit orang-orang yang berada pada emosi terbawah terkadang ingin mengakhiri hidupnya atau bahkan setidaknya kehilangan harapan. Kemudian perhatikan juga kepada siapa kita berbagi cerita. Bercurhat ria kepada orang yang tidak tepat justru semakin memperparah keadaan diri kita sendiri. Bisa jadi sebuah hubungan masih bisa dipertahankan, namun karena kita salah memilih teman curhat, maka kandaslah semuanya. Karena ada orang-orang yang hanya bisa menyulut emosi, memprovokasi, tanpa memberikan solusi yang bijak. Makanya berhati-hatilah memilih teman curhat. Langkah awal ketika kita terluka adalah menyadari dan mengakui bahwa kita memang terluka. Lalu yang kedua, kitalah yang memutuskan. Memang terluka butuh waktu. Tidak bisa dalam sekali waktu dari sedih kembali ceria atau seperti membalikan tangan. Tidak akan mungkin. Semuanya butuh waktu. Namun kegigihan dan keyakinan kitalah yang membantu kita untuk cepat melewatinya. Biasakan diri untuk selalu berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil bersalawat, usap kepala kita yang bagian belakang. Ucapkan berulang kali. Bersalawat kepada Rasulullah berulang kali, sehingga kita akan menemukan rasa tenang, rasa damai. Lalu bagaimana jika luka itu kembali datang? Ketika rasa sedih itu kembali datang setelah beberapa bulan berlalu. Memang otak kita menyimpan luka dalam waktu jangka panjang. Memori kita menyimpan sesuatu yang menyedihkan dalam jangka panjang. Hal itu wajar kembali hadir. Namun, kembali ingatkan diri kita bahwa ini sudah berlalu. Rasakan lagi bahwa luka yang awal dulu terasa sangat perih, sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih menenangkan jiwa kita.
Jika ada yang perlu kita maafkan, pasangankah, orang tuakah, maka maafkanlah mereka dengan tulus. Ucapkan berulang kali dan minta pada Allah agar dinaikkan emosi kita hingga level yang terbaik. Sehingga kita tidak perlu lagi mendengarkan lagu-lagu patah hati atau curhat kepada orang yang tidak tepat. Mari kita sama-sama bersolawat sambil mengusap kepala kita di bagian belakang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selamat mencoba dan selamat melewati ujian dan luka. Selamat berbahagia.